Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Teruna Remaja dan Arya Nugraha, Notar 20145, kelas TD 217. Izin Pak, izin melaksanakan tugas dan menjelaskan tentang PPT, jenis dan kategori kecelakaan kereta api. Pengertian kecelakaan. Kecelakaan kereta api adalah bencana yang melibatkan satu atau lebih kereta. Kecelakaan kereta sering terjadi sebagai akibat dari miskomunikasi seperti ketika sebuah kereta api yang bergerak bertemu dengan kereta lain di jalur yang sama, atau kecelakaan seperti ketika sebuah kereta keluar dari rel saat anjlokan atau ledakan kettle uap. Kecelakaan kereta api merupakan salah satu hal yang paling sering diberitakan dalam media massa. Kecelakaan kereta api dapat terdiri atas anjlokan, tabrakan, ledakan kettle uap, tumburan, kerusakan sarana, dan serudukan. Konsekuensi yang terjadi dari kecelakaan kereta api adalah meninggal dunia, seperti seumpama ada kecelakaan satu kereta tubuhkan dengan satu kereta yang lain, maka dapat menyebabkan para awak sarana ataupun penumpangnya itu meninggal dunia atau terjadi luka berat, luka ringan, dan pengertian bisa berbeda di masing-masing negara. Contohnya ini pada tanggal 2 September 2001 di Cirebon, eh, kecelakaan yang terjadi antara kereta dan lokomotif, total 40 yang tewas. Pemodelan penyebab kecelakaan yang dimaksud di sini adalah ketika suatu kecelakaan itu pasti ada sebabnya, sehingga yang pertama itu umpamanya kita ambil sebuah kasus kecelakaan yang terjadi di Bintaro. Nah, itu kan terjadi karena adanya miskomunikasi antara petugas PPKA di Stasiun Sudimara dan Kebayoran Lama, sehingga uh, sehingga kereta yang seharusnya tidak berangkat atau ditahan terlebih dahulu, dia malah berangkat terlebih dahulu dan dia harus bertabrakan dengan kereta yang berangkat dari stasiun satunya lagi, sehingga terjadilah kecelakaan atau benteng antara KA 220 dan KA 225. Kategori kecelakaan asiden atau kategori A. Di kategori A ini orang yang meliputi penumpang, pelanggar, pegawai, kontraktor, masyarakat meninggal akibat tumburan, jatuh dari KA, ditabrak KA, bunuh diri, tersengat listrik, dan lain-lain. Orang luka berat akibat seperti butir satu, tumburan KA versus KA, KF versus kendaraan di rel, kereta api anjlok, KA PNP atau KA barang, kecelakaan di perlintasan sebidang. Kategori yang kedua adalah insiden atau kategori B. Anjlokan sarana bukan kategori A, tumburan tapi bukan kategori A, melanggar sinyal tidak aman, pelanggaran serius prosedur keselamatan, kegagalan peralatan yang berkaitan dengan keselamatan, kecelakaan di perlintasan sebidang yang tidak termasuk pada kategori A, sarana meluncur sendiri, kecelakaan barang berbahaya, gangguan sarana, kecelakaan karena hewan, dan lain-lain. Peristiwa luar biasa hebat atau disingkat dengan PLH. PLH terjadi akibat orang meninggal atau luka berat. PLH kekusutan hebat bila berakibat kerusakan jalan kereta api hingga tidak bisa dilewati minimal 24 jam. Kereta api sebagian atau seluruhnya keluar rel atau tabrakan. Kereta, gerbong, atau sarana lainnya yang rusak hebat karena ditabrak kereta api atau bagian langsiran. Unsur bahaya karena kelalaian pegawai dalam melakukan urusan perjalanan kereta api atau langsir. Dugaan atau percobaan sabotase, peristiwa luar biasa tidak hebat, kecelakaan atau unsur bahaya yang terjadi yang tidak termasuk PLH di atas. Peristiwa luar biasa hebat. Contohnya tabrakan di jalan bebas, tabrakan di stasiun kecuali tabrakan langsiran, kecelakaan kereta api keluar rel di jalan bebas, kereta api keluar rel di stasiun bukan karena langsir, kebakaran kereta api, tabrakan langsir di stasiun, tabrak dengan kendaraan jalan raya, menggeleng atau menabrak orang, dan beberapa kejadian seterusnya. Prosedur penanganan kecelakaan.
Satu, ada prosedur penetapan tanggap darurat. Dua, prosedur pemberitahuan. Tiga, manajemen penanganan kecelakaan dan pelaksanaan investigasi. Prosedur penetapan tanggap darurat. Tiap sumber daya manusia dari suatu badan penyelenggara perkeretaapian berkewajiban memberitahukan dengan segala kecelakaan, insiden atau insiden yang didapati atau diketahui olehnya kepada pejabat di internal badan penyelenggara perkeretaapian, pejabat yang terkait. Jadi sumber daya manusia pada badan penyelenggaraan kereta api perkereta apian Indonesia itu wajib melaporkan apabila ada terjadi kecelakaan atau insiden dan insiden ke pejabat internal dari Menteri, Pemprov, dan Pemkab atau Pemkot. Pemberitahuan kondisi darurat. Satu, siapa yang diberitahu tergantung tingkat keparahan. Yang pertama, di rumah sakit bila ada korban manusia. Dua, tim pelayanan darurat. Tiga, kepolisian. Empat, pejabat di wilayah kerja pusat pengendali KA sesuai dengan keparahannya. Lima, pusat pengendali KA di wilayah atau daerah lain yang kena dampak. Dan enam, investigator. Fungsinya beberapa pihak yang diberitahu tergantung tingkat keparahan ini adalah agar tidak adanya sebuah berita hoax atau berita palsu yang beredar di masyarakat, sehingga berita yang diberitahukan itu merupakan berita yang valid dan jelas tanpa adanya rekayasa. Isi berita tersebut biasanya satu, untuk pemberitahuan ke rumah sakit, tim pelayanan darurat, dan kepolisian. Isi berita meliputi satu, adanya kecelakaan kereta api, waktu kejadian, lokasi kejadian, dan akibat kecelakaan. Untuk pemberitahuan ke pejabat, biasanya itu uraian singkat terjadinya peristiwa dan tindakan yang sudah dilakukan. Dan ini merupakan pengaturan atau manajemen penanganan akibat kecelakaan peristiwa luar biasa hebat yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 125. Pihak penyelenggara perkeretaapian harus melakukan hal sebagai berikut: mengambil tindakan untuk kelancaran teknis keselamatan lintas, menangani korban kecelakaan, memindahkan isi kereta dan isi gerbong ke KA lain untuk meneruskan perjalanan. Terus ini juga segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah dilakukan penyidikan awal oleh pihak yang berwenang dan mengurus klaim asuransi korban kecelakaan. Di sini sebagai contoh kita ambil kejadian saat banjir di Semarang. Karena adanya kejadian banjir di Semarang, maka pihak penyelenggara perkeretaapian harus segera melakukan tindakan pengalihan jalur atau pengalihan alur alur pemberangkatan dan kedatangan perkeretaapian di Indonesia, sehingga apabila ada jalur atau stasiun yang tidak bisa dilewati kereta api, maka dia akan dialihkan di jalur dan dapat dilewati oleh kereta api tersebut. Persiapan penanganan kecelakaan kereta api. Satu, peralatan pelindung bagi petugas penyelamat. Dua, peralatan mekanik untuk evakuasi korban dan menormalkan lalu lintas KA dengan pengangkatan reruntuhan sarana prasarana, dan persiapan penanganan kecelakaan kereta api lain-lainnya. Ini juga terdapat tentang evakuasi korban, penyelamatan awal saat kegiatan mulai, informasi tentang macam kecelakaan dan jumlah korban harus segera diketahui, mengaktifkan bantuan sumber medis agar korban segera dievakuasi dan diobati supaya korban yang mengalami luka ringan atau luka berat tidak bertambah parah, dan prosedur evakuasi korban lainnya. Evakuasi runtuhan. Kecepatan evakuasi runtuhan bisa mengurangi kesulitan perjalanan kereta api. Untuk kecepatan evakuasi perlu disiapkan sebagai berikut: SOP evakuasi, penyiapan peralatan evakuasi, penyiapan SDM yang punya kompetensi. Biasanya itu apabila terjadi kecelakaan kereta yang menyebabkan suatu sarana atau prasarana yang mengganggu uh, jalannya alur perkeretaapian dan perjalanan kereta api di Indonesia, maka harus segera dilakukan SOP evakuasi reruntuhan agar reruntuhan yang mengganggu jalannya perkeretaapian di Indonesia itu segera dapat dinormalkan kembali. Peningkatan keselamatan perkeretaapian ada 5 poin. Yang pertama ada penyusutan regulasi keselamatan perkeretaapian. Yang kedua, peningkatan kelayakan
kelaikan sarana perkeretaapian. Ketiga, peningkatan kelaikan sarana perkeretaapian. Keempat, peningkatan kompetensi SDM perkeretaapian. Lima, manajemen keselamatan perkeretaapian. Hubungan antara stakeholder dalam rangka peningkatan keselamatan. Jadi di sini ada pemerintah regulator yang menjalankan tugas sebagai penyusunan regulasi, pengujian sertifikasi, penegakan hukum, pemeriksaan dan analisis kecelakaan KA, sosialisasi yang saling berkaitan dengan penyelenggara perkeretaapian dan masyarakat agar selalu terjaga keselamatan dan normalnya perjalanan dalam perkeretaapian Indonesia. Dan ini juga SOP kejadian kecelakaan KA. Apabila terjadi kecelakaan KA, biasanya awak sarana yang bertugas seperti PPKA akan segera melakukan laporan atau permintaan kereta penolong agar segera ditanggulangi atau dievakuasi. Hubungan antar stakeholder pada saat kejadian kecelakaan, korban jiwa dan rintang jalan kurang dari 6 jam. Di sini KNKT tidak diikutkan, namun apabila kecelakaan dengan korban jiwa dan rintang jalannya lebih dari 6 jam, maka KNKT ikut turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Dasar kegiatan pemeriksaan dan analisis kecelakaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 bahwa pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perkeretaapian khususnya bidang keselamatan. Pemeriksaan dan analisis kecelakaan bertujuan untuk menemukan informasi atau data atau fakta atas suatu peristiwa atau kejadian kecelakaan yang berupa penyebab dan akibat kecelakaan sebagai bahan analisis. Yang kedua adalah di sini ada pemeriksaan dan analisis kecelakaan KA dilaksanakan sesaat setelah terjadinya kecelakaan atas dasar adanya laporan dari penyelenggara prasarana atau penyelenggara sarana perkeretaapian atau laporan dari masyarakat dan media informasi. Tahapan 1 persiapan, 2 pelaksanaan, 3 pelaporan. Dalam penyelenggaraan KA nasional, Menteri menugaskan Balai Teknik apabila kecelakaan tidak mengakibatkan korban atau tidak ada korban meninggal dunia, atau petugas pemeriksaan dan analisis kecelakaan yang berada di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal apabila kecelakaan mengakibatkan korban dan atau meninggal dunia. Tujuan dilakukannya pemeriksaan dan analisis kecelakaan KA adalah untuk menemukan informasi sebuah data atau fakta atau suatu peristiwa kecelakaan dalam rangka identifikasi penyebab dan akibat kecelakaan sebagai bahan dalam yang pertama pelaksanaan tugas pengawasan pemerintah berupa tindakan korektif. 2. Penyelidikan awal kecelakaan yang mengandung unsur tindak pidana dan penyusunan kebijakan keselamatan perkeretaapian yang baru. Pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api ini dilaksanakan oleh pemerintah, penyelenggara prasarana, dan sarana. Kecelakaan kereta api dapat disebabkan oleh kondisi prasarana tidak layak operasi seperti rel yang sudah lama berkarat namun tidak segera diperbaiki. Terus kondisi sarana tidak layak operasi seperti sebuah kereta yang sudah lama tidak melakukan perawatan dan sudah tua namun tetap dipaksakan untuk beroperasi, maka dapat terjadi kerusakan di saat pengoperasiannya. Kesalahan kelalaian pengoperasian kereta api seperti yang seharusnya tidak melewati batas, namun dia melewati batas kecepatan. Kesalahan kelalaian pengoperasian prasarana perkeretaapian, bencana alam seperti banjir yang di Semarang, kerusuhan sosial, apabila terdapat demo yang sampai menyebar ke jalan dan rel kereta api, sabotase, pembajakan, tabrakan KA, faktor lainnya. Kecelakaan kereta api dapat mengakibatkan rintang jalan, gangguan operasi, kerusakan sarana, kerusakan prasarana, dan atau korban jiwa, kerugian harta benda milik masyarakat yang terkena dampak kecelakaan. Jadi apabila sebuah kereta api mengalami kecelakaan, umpamanya sebuah kereta api mengalami kecelakaan anjlok di suatu daerah, maka tidak bisa dibilang bahwa hanya pada bidang kereta api saja yang mengalami kerugian, namun dapat terjadi di
daerah tersebut di bidang ekonominya juga, di bidang sosialnya juga, dan kerugian harta benda apabila saat kereta anjlok ini dia anjloknya sampai menabrak rumah warga, sehingga dapat dipastikan bahwa apabila terjadi kecelakaan kereta api itu bukan hanya dari perkereta apian saja yang merasa dirugikan, namun juga pada pihak lain. Ini pemeriksaan dan analisis kecelakaan dilaksanakan terhadap penyelenggara pelaksana perkereta apian, dan penyelenggara sarana perkereta apian, ruang lingkup pemeriksaan dan analisis kecelakaan, dan lain-lain. Alur informasi pemeriksaan dan analisis kecelakaan KA. Jadi yang pertama, apabila terjadi kecelakaan, maka awak sarana atau prasarana atau masyarakat yang terdekat di sana melaporkan kejadian, mengumpulkan data yang valid, analisis, penyusunan laporan dan safety action, baru dilakukannya peningkatan keselamatan. Nah, ini merupakan contoh pemeriksaan analisis kecelakaan kereta api ya. Sini ada kecelakaan kereta api, pemeriksaan kecelakaan dianggap belum efektif, dikumpulkannya data informasi kejadian kecelakaan, waktu kejadian kecelakaan, lokasi kejadian, operasi KA harus segera lancar. Ini merupakan solusi dari kecelakaan KA, operasi KA harus segera lancar, dan dampaknya analisis penyebab kecelakaan tidak optimal. Ini merupakan data kecelakaan kereta api dari tahun 2010 sampai 2018. Ureannya dari meninggal dunia, luka berat, luka ringan, tabrakan KA dengan KA, anjlokan, terbakar. Data ini dipantau, dilaporkan kepada Ditjen Perkeretaapian sampai Agustus 2018. Ya. Dapat dilihat dari data di sini bahwa tahun 2014, tahun 2010 merupakan tahun di mana sangat banyak terjadi kecelakaan. Rate of accident salah satu bentuk untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di Indonesia adalah dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mengacu pada jumlah kecelakaan yang dinormalisasi dengan perjutaan kilometer tempuh pada tahun tersebut. Ya, ini terdapat data dari tahun 2007 sampai 2008 tentang rate of accident. Terdapat jumlah kecelakaan, kilometer tempuh, dan rate of accident-nya sendiri. Dan ini grafiknya. Keselamatan di perlintasan sebidang. Dasar hukumnya ada di PM nomor 2 buat tahun 2015 tentang standar keselamatan perkeretaapian, PM nomor 36 tahun 2015 tentang perpotongan dan atau persinggungan antara jalur kereta api dengan penggunaan lain dalam proses revisi, dan Perdirjen Hubdat SK nomor 407 tahun 2018 tentang pedoman teknis pengendalian lalu lintas di ruas jalan pada lokasi potensi kecelakaan di perlintasan sebidang dengan kereta api, serta PM 94 tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang antar jalur kereta api dengan jalan. Ini data kecelakaan perlintasan sebidang tahun 2014 sampai 2019 pada perlintasan 2G, perlintasan 2G, terus korban jiwanya yang meninggal, luka berat, dan luka ringan. Ini merupakan contoh-contoh kecelakaan perlintasan sebidang yang di mana rata-rata disebabkan oleh para pengendara jalan raya yang tidak mau mematuhi lalu lintas seperti terburu-buru sehingga dia melanggar aturan lalu lintas yang menyerobot dan menerobos palang pintu kereta api. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.